Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, udah lama nih nggak bikin video soal naik mobil Aletra. Dan pengen update aja, sekarang pemakaian Aletra gue itu udah 25.000, hampir 25.000, tepatnya sekarang 24.818. Ya mungkin dalam 3-4 hari lagi atau seminggu mungkin bakal nyampe 25.000. Dan di video kali ini gue pengen sharing pengalaman apa aja sih menggunakan Aletra, problemnya apa aja yang pernah gue alamin selama setahun ke belakang pakai Aletra, dan juga apa yang gue suka dari mobil ini. Oke, stay tune. Oke, cerita dulu. Jadi gue udah pakai Aletra ini selama hampir setahun, tepatnya kalau nggak salah awal September gue dapet mobil ini. Mobil Aletra yang gue dapet ini mungkin bisa dibilang batch pertama. Ketika Aletra launching sebelumnya, gue sudah SPK dari mereka lagi pre-booking. Dan ya udah kurang lebih, berarti sekarang sampai saat ini video yang dibikin tanggal 28 Agustus. Bisa dibilang mobil gue ini udah hampir gue pakai selama 1 tahun. Dan kilometernya itu yang tadi seperti teman-teman lihat 24.800, berarti kira-kira pemakaian gue tuh sekitar 2.000 per bulan kilometernya. Nah, udah kemana aja? Mungkin belum jauh ya. Udah pernah ke Cirebon, ke Bandung udah pasti. Saya udah pernah pakai ini ke Lampung. Rencananya mau mau dipakai ke Jogja juga, mungkin di tahun ini juga gitu. Jadi saya pengen sharing ke teman-teman beberapa hal yang kenapa Aletra ini, atau apa yang enak ataupun yang gak enak di mobil ini gitu. Nah, pertama kita mulai dari yang enak dulu kali ya gitu. Oke, Aletra ini gue suka banget karena satu, yang utama tuh nyaman banget buat dibawa. Teruntuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau cari mobil 7-seater dan EV, kategorinya dua itu ya, 7-seater dan EV, Aletra ini bisa jadi satu mobil pertimbangan. Pertama, kalau saya bilang pertama masalah apa ya, ruang kabin. Bukannya mau ruang kabin tapi spacious. Dia mobil ini lumayan panjang, ruang kabinnya lega. Ada 7 penumpang, ada juga option 8 penumpang. Dan utama adalah yang membedakan kenapa saya pilih mobil ini dari awal adalah ruang bagasi. Walaupun row ketiga itu udah dibuka, ruang bagasi itu masih ada. Kalau kalian mau bawa sampai mungkin yang baru punya anak atau gimana, mau bawa kayak 2 stroller tuh masih cukup banget di kanan kiri gitu ya. Dan itu saya jarang menemukan mobil yang space bagasi itu masih mumpuni gitu. Kalau kita ngomong kayak mungkin beberapa brand lain, setelah row ketiga dibuka, space bagasi itu nggak dikit gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan utama saya ketika saya mengambil mobil ini. Kedua, itu adalah masalah suspensi kenyamanan. Suspensi mobil ini menurut saya sih emang enak banget gitu buat saya gitu. Saya bukan tipikal yang nyetirnya mungkin ugal-ugalan gimana, karena mobil ini fokuskan untuk keluarga dan memang saya selalu bawa keluarga di sini. Jadi suspensinya buat saya ini sangat-sangat nyaman. Itulah sebabnya saya sering banget nyetir pakai mobil ini gitu. Dan apa ya, bisa dibilang nggak capek gitu bawa pakai mobil ini gitu. Mobilnya itu mungkin kalau ngomongin kita feel drive-nya itu mungkin bukan yang mobil ganas gitu ya. Kayak kita, mobil ini tuh bukan yang tarikannya kuat pertama. Jadi tarikannya mungkin serasa bawa mobil konvensional, mobil ICE, karena dia tarikannya linear. Jadi sebenarnya perpindahan antara kita yang punya mobil bensin ke mobil listrik, mobil ini tuh nggak kagok sebenarnya dengan tarikannya. Itu pertama. Terus yang saya suka lain sebenarnya, antara kelebihan dan juga kekurangan, sebenarnya mobilnya simple gitu loh. Apa ya, kita bisa ngomong dia bukan tipikal mobil yang satu semua sistem tuh di head unit, karena masih ada beberapa tombol. Kedua, mungkin ini juga beberapa orang menganggap ini kekurangan, tapi buat saya sebenarnya nggak ada kekurangan, nggak ada kelebihan. Dia nggak banyak fitur sebenarnya, fitur-fitur standar lah sebenarnya bahkan gitu. Cuman cruise control yang perlu yang ada di mobil ini. Menurut saya, bagi saya pribadi,
tergantung penggunaan teman-teman ya. Kalau penggunaan saya karena nggak banyak di daerah tol terkadang, dan apalagi di Jakarta tolnya juga lumayan macet, saya nggak terlalu butuh fitur tersebut gitu ya. Dan ngomongin fitur ADAS sendiri juga, kita tahu banyak beberapa di luar sana yang fitur ADAS itu sebenarnya juga apa ya, belum diadaptasi untuk jalan di Indonesia gitu. Ada yang remnya tiba-tiba main rem sendiri dan lain sebagainya macam. Memang bisa dimatiin, ada yang bisa dinyalain segala macam. Tapi ya bagi saya itu, mobil ini just simple aja gitu. Kita nggak usah mikirin hal-hal seperti itu gitu. Terus apa lagi ya? Nah, hal lain yang saya boleh acungi jempol di mobil ini, mungkin bisa menang dibanding mobil lain. Ini ruang kabinnya dingin, AC-nya 2 soalnya. Bukan cuma 2, maksudnya blower banyak sebenarnya. Tapi setahu saya tuh air compressor itu 2 gitu. Jadi ada 2 air compressor di depan sama di belakang, sehingga di mobil walaupun kita tahu Jakarta panasnya sekarang kayak gimana, saya dalam mobil tenang. Itu dingin banget gitu. Bahkan teman-teman yang keluarga, temen yang pernah masuk mobil saya pasti selalu bilang, ini mobil dingin banget, padahal saya sudah atur di angka 22 gitu ya. Jadi sampai AC di belakang selalu saya matiin, biasanya seperti itu. Oke, kelebihan lain yang saya suka, dibawa keluar kota tuh menurut saya enak ya, karena mobilnya kan juga dia modelnya itu kayak apa ya, dibilang SUV banget enggak gitu ya. Mobil keluarga, kenyamanannya dapet. Jadi ketika pas contoh saya bawa ke Lampung gitu ya, mobilnya anteng aja gitu, kita bawa di tol, apalagi tol Sumatera waktu itu enak banget gitu kita buat jalanin. Jadi feel drive-nya walaupun di kecepatan juga kecepatan lumayan tinggi, saya pernah bawa hampir 150, saya cobain itu masih lumayan stabil mobilnya. Jadi pede gitu bawanya. Jadi oke untuk saya mobil ini. Nah, mungkin coba ngomong kekurangan mobil ini gitu ya. Memang nggak ada mobil yang perfect lah, saya boleh, kayak kita mesti akuin lah, ada yang sesuai. Mobil itu mungkin dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kalau mobil ini kan memang diperuntukkan untuk keluarga 7 atau 8 seater, jadi untuk yang pengen bawa orang lebih banyak tapi tetap maunya efisien atau murah secara sisi cost gitu ya. Nah, ada beberapa saya nemu mungkin kalau buat saya pribadi mungkin cuman 2 sih kekurangan di mobil ini gitu. Pertama minor itu adalah nggak ada. Jadi gini, kalau kita bangun bangku belakang, dia tempat naruh botolnya semua tuh di pintu doang gitu loh, dan itu dia bukan lurus tapi miring gitu. Jadi sehingga kalau kita bawa minuman tuh kalau ditaruh di pintu begini. Nah, kendala waktu itu dapet, kita lagi bawa minuman take away, karena dia sedangkan penuh, saya nggak bisa taruh miring, bingung. Jadi ketika mau taruh terus gimana gitu. Untuk penumpang di tengah ya. Jadi kalau misalkan ada tempat penyimpanannya sebenarnya ada yang lurus, terus sebenarnya membantu. Dan kedua, karena walaupun mobil keluarga, kalau bisa ditambahkan ada meja, ini akan sangat lebih membantu sebenarnya. Itu aja sih, tapi itu ya preferensi lah, ada yang pakai ada yang enggak juga sebenarnya. Nah, kalau ngomong minor kedua tuh ngomongin head unit gitu. Nah, saya coba jelasin. Jadi head unitnya sebenarnya simple sekali, maksudnya 360 ada segala macem. Problem itu muncul ketika kalau kita lagi ngesen. Nah, kenapa? Kalau kita lagi buka map, misalnya di tempat yang kita lagi pakai map gitu ya. Kalau kita lagi pakai tiba-tiba kita lagi mau belok kanan atau kiri gitu ya. Ketika kita lagi mau menggunakan sen, itu langsung mengatur ke kamera 360 di head unitnya. Jadi mapnya itu hilang. Nah, kadang nggak masalah kalau misalkan cuma kita tahu nih bakal belok kanan, lurus habis itu. Nah, pernah kejadian beberapa kali kalau kita waktu itu ke Bandung, jalannya ada yang habis belok kanan habis langsung kiri. Nah, pas kita mau belok kanan itu kan hilang mapnya, kita jadi bingung nih. Jadi kita mesti nyari tombol ke home lagi buat ngilangin kamera 360 nya. Jadi itu minor aja sih sebenarnya, bagi saya. Cuman kadang ketika lagi driving, lagi ngecek map, itu jadi kayak ngeganggu sih buat saya gitu. Selebihnya sih saya nggak nemu sih apapun yang misalkan dibilang kurang enak pakai mobil ini segala macem gitu. Nah, terus terkait servis, karena saya udah servis 2 kali, yang terakhir di 20.000. Nah, saya mau share juga ke teman-teman apa aja yang dibenerin. Sebenarnya ketika 20.000 saya cuman
mindahin mobil roda dari roda depan roda belakang. Kita mesti tahu setiap 20.000, apalagi mobil EV ya, terutama teman-teman mobil EV, bannya itu kan sebenarnya memang ban EV, tapi kan karena buat mobil EV yang lebih berat, ban itu akan lebih cepat aus. Nah, jadi walaupun sudah 20.000, ban depan itu bagian sisi kanan kiri atau sisi luarnya itu sebenarnya sudah mulai aus nih saya lihat. Jadi waktunya untuk tuker posisi ban. Nah, itu wajib ke teman-teman lakukan juga. Itu saya lakukan di servis 20.000. Nah, pas di setelah servis 20.000 nggak lama ada kejadian sebenarnya masalah. Saya cuma pernah masalah satu ini doang, waktu itu kemarin masalah bearing. Jadi pas dicek tiba-tiba lagi di bawah tiba-tiba ada bunyi jeduk apa gitu. Terutama ketika polisi tidur gitu ya. Pas dicek ternyata bearing kiri saya kena oblak gitu. Tapi langsung barangnya tersedia, langsung diganti sama tim Aletra, yang mana itu jadi servisnya saya boleh acungi jempol. Jadi walaupun teman-teman brand yang Aletra masih tergolong baru, secara servis mereka sangat-sangat profesional menurut saya gitu ya. Kalau saya ngomong build quality-nya bagus lah. Kalau kita ngomong bearing mungkin ya efek dari jalanan Jakarta juga yang mungkin banyak yang rusak segala macam. Jadi saya nggak bisa ngomong apakah kualitas spare partnya jelek dan lain sebagainya macamnya gitu. Saya juga nemu kok banyak mobil-mobil ICE, mobil-mobil brand ternama yang mungkin di angka segitu bahkan ada yang kayak kaki-kaki sudah bermasalah gitu ya. Jadi kalau masalah itu saya nggak bilang kualitasnya jelek dong jadi sebagai macamnya. Enggak sih gitu. So far nggak ada pernah masalah terkait baterai, listrik, itu semua saya tidak pernah ada masalah. Jadi sekian sharing-sharing dari saya menggunakan Aletra yang sudah hampir setahun ini dan kilometernya sudah hampir 25.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin balik mau mencari mobil 7-seater atau 8-seater bahkan mobil keluarga EV karena costnya lebih rendah. Ngomongin cost, saya mau sharing ke teman-teman sekalian. Mobil saya ini kan dengan pemakaian 25.000 ini, saya iseng ngecek. Kalau saya menggunakan mobil ICE yang saya hitungnya hanya Pertalite lah ya bahkan, itu saya bisa sudah hemat itu sekitar 18 juta rupiah dalam setahun hanya dari bensin saja. Itu sudah perbedaan antara saya menggunakan isi listrik dan juga bayar bensinnya. Jadi buat teman-teman kalau ngomongin EV mau efisien ya kalian harus pakainya banyak gitu. Kalau pemakaiannya sedikit nggak akan jauh beda sih antara ICE dan juga EV gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalau mau ragu sama Aletra ini atau misalkan mencari mobil besar 7-seater harganya juga masih affordable, kalian teman-teman boleh wajib considering Aletra ini. Ini saya bikin video ini tidak di endorse, tidak diminta oleh Aletra, murni pengalaman pribadi dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, good, see you.